Shalom, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam program Bible Study CK7 pada hari ini, di mana kita akan melanjutkan kisah Yakub yang sebentar lagi akan meninggalkan Haran, di mana dia ada di rumah Laban pada waktu itu. Dan bagaimana jalan ceritanya sampai nanti Laban menyusul Yakub, lalu memberikan atau mengadakan perjanjian bersama dengan Yakub. Oleh sebab itu, sebelum kita mempelajari lebih jauh, mari kita minta tuntunan Tuhan dan Roh Kudus, supaya apa yang kita baca, kita renungkan, betul-betul membuat kita semakin mengenal Allah kita itu Allah seperti apa. Pengenalan kita menjadi sempurna kepada Dia. Kita hampiri Tuhan, kita masuk dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhanku. Shikirala rabayara larabala rabarabara. Shikirala rabayara larabayara 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 larabara. Kau Allah yang setia, Kau Tuhan yang selalu menyertai di dalam segala situasi, di dalam setiap musim dan waktu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku
kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya, yang setia. Haleluya. Janji-Mu selalu Kau genapkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala yang Kau lakukan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Sebab Kau Allah yang kami percayai. Kiralaraba shekiralaraba laraba kiralaraba yaralaraba yaralaraba laraba 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 laraba. Shekiralaraba yaralaraba shekiralaraba yaralaraba laraba. Tuhan ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya janji-Mu setia. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tuhan ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap
bagimu sampai selamanya. Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga. Kami sungguh berharap Tuhan, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya, janji-Mu setia, janji-Mu setia. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya, janji-Mu setia. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Janji kami Tuhan, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Ini janji kami ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia, Engkau yang menepati setiap janji-janji-Mu, maka kami akan tetap setia pengiringan kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa untuk lawatan-Mu, terima kasih untuk jamahan kasih-Mu. Kami sungguh merasakan kebaikan Tuhan hari lepas hari, waktu demi waktu, sepanjang hidup kami sadar semua ada karena kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu. Kami akan mengerti sekali lagi bahwa kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar, sama-sama kita katakan, amin. Kita akan membaca di dalam Kejadian pasal 31, saudara. Di situ ada beberapa peristiwa yang penting yang harus kita ketahui. Yaitu bagaimana Yakub mulai meninggalkan Laban, meninggalkan tanah Haran, akan menuju ke tanah Kanaan. Lalu peristiwa di mana Laban akan mengejar Yakub. Ya, rupanya ada hal yang belum beres antara Laban dan Yakub, maka Laban mengejarnya. Sehingga nanti terjadilah sebuah perjanjian antara Yakub dan Laban. Nah, peristiwanya seperti apa? Mari kita mulai pembelajaran kita. Pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Kejadian pasal 31. Yakub lari meninggalkan Laban. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita. Dan dari harta itulah ia membangun segala kejayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau.
Nah, dari pembacaan kita hari ini saudara, dari pasal 31 ayat 1 sampai dengan 3 ini kita melihat sekarang. Laban sudah tidak seperti yang sudah-sudah kepada Yakub. Ya. Akhirnya hubungan antara paman dan keponakan, termasuk mantu dan mertua ini saudara, itu mencapai titik di mana hubungan tersebut akan segera putus. Yakub melihat bahwa Laban dan putra-putranya bersikap bermusuhan terhadapnya. Karena apa? Karena keberhasilannya. Saudara, kalau berdoa untuk minta berkat dan berhasil, ya, sukses dalam hidupmu, saudara juga harus siap. Ada orang-orang yang tidak suka dengan saudara. Ya, ini konsekuensinya seperti itu. Seperti yang dialami oleh Yakub, yang diperlakukan Laban dan anak-anaknya kepada Yakub. Ini anak-anak yang bukan Lea dan Rahel ya saudara. Itu anak-anak Laban yang lain. Ya, di samping itu, ia sudah memperoleh kekayaan yang cukup memuaskan sebenarnya Yakub ini saudara. Oleh karena itu, ketika ia menerima perintah langsung dari Allah di Betel untuk berangkat, Yakub tahu sudah tiba waktunya untuk pulang. Cukup baginya. 20 tahun sudah berlalu bersama dengan Laban, memperkaya Laban. Namun ketika dia sedikit diberikan berkat oleh Tuhan, diperkaya oleh Tuhan, maka irilah mereka semuanya. 20 tahun Yakub ada di rumah Laban. Dan Ribka sudah meninggal. Ya, Ribka sudah meninggal. Itulah saatnya untuk berangkat pergi. Ya, untuk berangkat pulang ke tanah Kanaan. Nah, perintah mana saudara yang membuat Yakub ingin segera pulang? Lihat di ayat yang ketiga. Ayat ketiga. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Ya. Melalui bimbingan dan perintah Tuhan ini, serta akan dikawal oleh Tuhan, Allah memberi perintah kepada Yakub, keluar dari Haran, keluar dari rumah Laban, kembali kepada kaummu, maka aku akan menyertai engkau. Ini perintah dan janji penyertaan Tuhan kepada Yakub. Meskipun Yakub sudah mendapatkan perlakuan yang amat keras di Haran ini saudara, ia tidak mau meninggalkan tanah itu sebelum Allah menyuruhnya. Ini hebat saudara. Ini manusia hebat ini. Ya. Dia sudah sangat menderita sebenarnya di rumah Laban itu. Sudah banyak ditipu, dibohongi, diperlakukan tidak adil, dibenci oleh saudara-saudara yang lain, ya, ipar-ipar yang lain membenci kepada Yakub. Sebenarnya dengan gampang dia keluar saja. Toh istri sudah dapat, anak-anak sudah lahir, sedikit banyak ada kambing domba dan lembu sapi seperti yang kemarin kita pelajari. Yakub sudah mulai diberkati. Tetapi Yakub tidak mengambil keputusan sebelum ada firman Allah. Sebelum ada perintah dari surga, Yakub tidak meninggalkan Haran. Ini sebuah contoh karakter manusia yang luar biasa yang harus kita teladani saudara. Mungkin saudara ada dalam keadaan yang tidak mengenakan satu tempat. Entah di pekerjaan, entah pelayanan, entah apapun juga. Mungkin saudara sudah tidak betah di situ, tidak kerasan. Sudah mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak baik seperti yang diterima oleh Yakub. Tetapi teladani Yakub saudara. Jangan melangkah. Jangan mengambil keputusan apapun sebelum ada perintah dari Tuhan langsung. Nah, gimana perintah Tuhan dari langsung itu dapat kita terima? Ya, lewat firman-Nya, lewat saat teduh saudara, lewat hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau di CK7 ya, di doa fajar saudara dapat perintah apa oleh Tuhan? Di menara doa saudara dapat perintah apa oleh Tuhan? Ya. Di dalam ibadah-ibadahmu, Tuhan berbicara apa kepada engkau? Sekali lagi,
jangan melangkah, jangan bertindak apapun juga sebelum ada perintah dari surga. Sebab hanya perintah dari Allah lah yang akan membawa kita kepada penggenapan janji itu. Hanya karena perintah dari surga lah, maka semua jalan-jalan yang kita lalui itu semua akan dibuka oleh Tuhan. Tuhan akan membukakan jalan buat kita semuanya. Nah, mari kita lihat saudara, ayat berikutnya. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat 4 sampai 13. Ya. Yakub itu menjelaskan keputusan untuk keluar dari rumah Laban kepada istri-istrinya. Dia sedang bercerita begini, entah itu kepada Rahel atau kepada Lea, bahwa malaikat Allah sudah berbicara kepadaku. Di dalam mimpi, di dalam pernyataan Tuhan. Dan aku mau melaksanakannya. Malaikat itu memperkenalkan dirinya sebagai dia yang telah menampakkan diri kepada Yakub di Betel. Dan sesungguhnya malaikat itu adalah Allah itu sendiri. Diceritakan itu kepada para istrinya. Dan reaksi para istrinya luar biasa, saudara. Lea dan Rahel sangat mendukung keputusan Yakub. Mengapa mereka mendukung? Karena bagi Lea dan Rahel, mereka sangat mengenal ayahnya itu siapa. Laban itu siapa. Mereka sudah kehilangan respek kepada orang tuanya. Rasa kasih dan hormat anak-anak kepada Laban itu sudah habis. Mereka ingat bahwa ayahnya telah memeras Yakub dengan demikian rupa. Dengan bekerja selama 14 tahun. Tanpa memberikan upah yang berhak mereka terima sebagai istri. Seolah-olah Laban sedang dalam tanda petik menjual anak-anaknya kepada Yakub supaya Laban mendapatkan keuntungan daripadanya. Lihat ya, di ayat yang ke-14 dan 16 saudara. Ini pernyataan Lea dan Rahel. 14 dan sampai 16. Begitu mendengarkan rencana Yakub untuk membawa mereka keluar dari tanah Haran atau keluar dari rumah bapaknya, ini jawab mereka. Ayat 14. Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub katanya, bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami ini dianggap sebagai orang asing? Karena ia telah menjual kami? Tuh, mereka menganggap bahwa bapaknya sudah menjual mereka. Juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Sudah tidak punya hak lagi. Lea dan Rahel sudah tidak punya apa-apa lagi di rumah bapaknya sendiri. Ayat 16. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Intinya bahwa mari, aku setuju, aku sepakat kita keluar dari rumah ayahku ini. Itu pendapat Lea dan Rahel. Jadi Yakub mendapat persetujuan dari istri-istrinya. Nah, ketika Yakub ingin mengambil keputusan, saudara, untuk keluar dari tanah Haran atau rumahnya Laban ini, salah satu istrinya, yaitu Rahel, itu mengambil terafim ayahnya. Terafim itu apa, saudara? Singkatnya seperti ini, jimat. Jimat untuk mendatangkan kekayaan. Jimat untuk mendapatkan pelindungan dari ilah-ilah. Ya. Itu dewa-dewa pelindung keluarga. Dan itu sangat berharga bagi Laban. Dalam pikiran Rahel, ia mengambil terafim atau patung-patung itu bukan untuk dipuja. Tapi untuk apa? Untuk memperoleh keuntungan, keuangan. Bapakku sudah menjual aku, dan sekarang aku akan mengambil terafim bapakku. Ini adalah pelindung keluarga. Supaya berkat-berkat lewat ilah-ilah ini juga datang kepadaku. Dan ini sebuah berhala, saudara. Dan sebenarnya nanti dalam perjalanannya, Yakub memerintahkan kepada
Rahel ini untuk membuang semua patung dan lambang dewa-dewa dengan menguburkannya sebelum dia berangkat ke Betel. Karena Yakub tidak suka. Yakub sudah mendapatkan penyataan lewat Tuhan langsung. Dia tidak butuh terafim. Dia tidak butuh dewa-dewa. Dia tidak butuh jimat-jimat. Satu-satunya andalan kepercayaan Yakub adalah hanya Tuhan. Allahnya Abraham, Allah Ishak, dan sekarang Allahnya Yakub itu. Ini, singkat cerita, Yakub keluar dari rumah Laban. Ketika rombongan mereka sudah bergerak keluar meninggalkan Haran, saudara. Mereka menyeberangi sungai Efrat. Bergerak secepat mungkin menuju ke tanah Kanaan. Mereka akan masuk ke wilayah Gilead yang terletak di sebelah timur sungai Yordan. Jadi sudah mulai memasuki tanah perjanjian. Ya, itu wilayah di Gilead. Ini perbukitan, saudara. Perbukitan. Kalau saudara ke Israel, wilayah Gilead itu perbukitan. Di sebelah sisi timur sungai Yordan. Dan ini merupakan sebuah iman Yakub. Karena ingin kembali kepada tanah kelahirannya. Tanah di mana dia dibesarkan oleh ayah dan ibunya. Khususnya oleh ibunya itu, saudara. Nah, demi mendengar bahwa Yakub bersama dengan istri-istrinya dan anak-anaknya, pegawai-pegawainya itu sudah keluar dari Haran. Laban tidak terima, saudara. Laban menyusul. Lihat ayat 22 sampai 24. Saya bacakan buat kita semuanya. Kejadian 31 ayat 22 dan 34. Laban mengejar Yakub. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama. Dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya. Lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. 24. Pada waktu malam, datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban. Ini kadang kasus-kasus seperti ini, saudara, diperlukan supaya apa? Supaya Allah melindungi orang-orang pilihannya. Ingat seperti Abimelek yang mendapatkan mimpi tentang Abraham adalah suami dari Sarah. Ingat juga tentang Abimelek berikutnya yang mengingatkan bahwa Ishak dan Ribka itu suami istri. Demikianlah malaikat datang kepada Laban. Untuk apa? Memperingatkan Laban. Apa peringatannya, saudara? Pada waktu malam datanglah Allah dalam satu mimpi kepada Laban orang Aram itu serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Ini sebuah peringatan dari Tuhan. Bukan berarti Laban tidak boleh berkata-kata kepada Yakub. Tapi dikatakan jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai. Nah, kata mengatai itu punya banyak arti, saudara. Salah satunya apa? Marah dengan segenap kekuatan dan tenaganya. Yang kedua, mengutuk. Itu mengata-ngatai. Yang ketiga, jangan sampai engkau mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh kepada Yakub. Sekali lagi, Tuhan lewat mimpi Laban berkata, ingat ya, jaga baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Kalau berbicara biasa saja silahkan. Kalau bertegur sapa silahkan. Tapi kata mengatai itu artinya tidak boleh. Dengan kata-katamu, dengan ucapanmu menyakiti hati Yakub atau mengutuk Yakub. Saudara tahu, lihat bagaimana Tuhan sedemikian rupa melindungi Yakub dari kejaran Laban. Laban sudah bawa pasukan, sanak saudaranya sudah dibawa semuanya. Sementara Yakub bersama dengan istri dan anak-anaknya.
Kalau terjadi pertempuran atau perang, ya jelas kalahlah Yakub. Nggak sebanding dengan Laban yang membawa saudara-saudaranya itu. Dikejar selama 7 hari, baru ketemu saudara. Ya. Di Gilead itu. Disinilah tangan Tuhan betul-betul menjaga Yakub seperti yang dijanjikan. Ketika dia ada di Luz atau Betel itu, atau rumah Allah itu. Allah berkata, aku akan menyertai engkau. Dan terbukti saudara. Apa yang diucapkan Allah, apa yang dijanjikan Allah. Harusnya Yakub terkejar oleh Laban. Dan Laban bisa saja dengan paksa suruh Yakub dan anaknya kembali ke Haran. Tapi lewat mimpi Allah bisa bekerja dengan luar biasa. Laban mendapat pesan aneh dari Tuhan. Ya. Ini pesan yang aneh dari Tuhan. Kenapa aneh saudara? Karena begini. Karakter Laban itu kan selain penipu juga ya emosionalan ya saudara. Licik gitu. Tamak gitu ya. Orang yang licik, tamak, emosional itu susah dikendalikan. Apalagi kalau merasa dirugikan. Dia akan membabi buta itu kemarahannya. Makanya Allah dengan berkata, awas jagai kata-katamu. Jangan mengata-ngatai Yakub. Ini pengertian yang luar biasa bagaimana kalau kita betul-betul ada di dalam posisi sebagai umat perjanjian saudara. Tuhan itu pasti akan melindungi kita. Tuhan akan menyertai kita. Bahkan musuh kita akan dipakai Tuhan, akan diurapi Tuhan, akan dijamah Tuhan. Untuk tidak menyelakakan kita. Catat baik-baik itu saudara. Ya, catat baik-baik itu. Mari, saya sadarkan kita senantiasa. Supaya kita tetap ada dalam posisi anak perjanjian ini. Jangan keluar dari posisi itu saudara. Jangan keluar dari posisi sebagai anak perjanjian. Seperti Yakub menerima perlindungan Tuhan. Demikianlah kita juga menerima penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kalau ada orang yang ingin jahat kepada kita. Kalau ada orang yang ingin berbuat sesuatu yang menyakiti kita. Berbuat jahat kepada kita. Kita punya perisai yang luar biasa. Siapa itu? Tuhan Allah kita. Dia yang berjanji. Dia yang menggenapi setiap perjanjiannya itu. Nah, bagian ketiga saudara, bagian terakhir dari pasal 31 itu adalah ketika Laban dan Yakub mengadakan perjanjian. Tadi kan tidak mengata-ngatai dan Laban takluk dan tunduk kepada otoritas Tuhan. Dia tidak melakukan hal-hal yang kasar kepada Yakub, tapi Laban dan Yakub mengadakan perjanjian. Ya, di mana itu? Di Mizpa. Ya, mereka mengikat perjanjian dengan membuat timbunan batu di puncak sebuah bukit yang dinamakan Mizpa. Mizpa itu artinya tempat untuk mengawasi. Jadi ketika mereka berjanji, ada gundukan batu di tengah, disebut Mizpa, artinya tempat mengawasi. Laban dan Yakub sepakat bahwa Allah akan dijadikan sebagai pengawas atas perjanjian antara Laban dan Yakub. Dengan harapan apa? Supaya pertikaian, supaya pertengkaran tidak terjadi. Inilah dalam ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-55. Itu bercerita tentang perjanjian ini saudara. Ya. Sebenarnya nggak mungkin terjadi perjanjian. Kenapa? Karena Laban masih memandang Yakub sebagai pegawainya. Memandang Yakub sebagai orang-orang yang bekerja kepadanya. Jadi tidak mungkin sejajar. Ingat kan waktu saya jelasin tentang perjanjian, covenant, harusnya kan sejajar. Kalau orang bikin perjanjian itu sejajar. Kecuali Allah dengan umatnya. Dan di sini, mengapa Yakub mau mengadakan perjanjian dengan Laban? Karena posisi Yakub sekarang bukan sebagai budak atau pekerja Laban. Dia adalah orang yang bebas merdeka. Sudah keluar dari Haran. Jadi kalau engkau pengen meminta sesuatu daripadaku, aku juga punya hak meminta kepadamu sesuatu. Ini namanya kesejajaran.
Bagaimana Yakub dan Laban sudah tidak ada sekat, sudah tidak ada jarak. Ya, dulu majikannya Laban. Ya, dulu bosnya Laban. Tapi sekarang tidak. Ketika aku keluar dari zona itu, maka aku adalah orang bebas merdeka yang dimiliki oleh Tuhan sepenuhnya. Jadi kalau engkau mau berdamai dengan aku, yuk bikin perjanjian. Ini yang membuat agak sedikit aneh itu karena Laban menerimanya, saudara. Laban menerima perjanjian itu. Tadinya dari rumah mengejar Yakub, wah pokoknya hartaku harus kembali, terafimku harus kembali, dan Yakub harus kembali ke Haran kembali. Tapi tidak terjadi. Karena sekarang posisi Laban dan Yakub adalah sejajar. Tidak ada lagi perbudakan di situ. Tidak ada lagi ikatan-ikatan di situ. Yang ada adalah perjanjian. Allah disuruh mengawasi. Artinya Allah pada posisi mengingat perjanjian itu. Tidak boleh ada cedera menyederai. Dan sejak saat itu, saudara, sudah tidak ada lagi perkara-perkara antara Yakub dengan Laban. Hubungan antara keponakan dan paman, antara mertua dan menantu sudah selesai di Mispa itu. Hal yang dapat kita petik dari peristiwa ini adalah Allah yang mengaturnya. Allah berfirman kepada Yakub untuk keluar. Ketika menghadapi sebuah masalah karena Laban mengejar, Allah yang berperkara kepada Laban untuk tidak mengata-ngatai Yakub. Dari sini kita bisa melihat Dia yang mengatur segala-galanya, saudara. Terhadap Allah yang mengatur kehidupan kita, mari tetap menghamba dan setialah kepadanya. Saat ini posisi Yakub bukan hamba Laban, bukan jongos Laban. Posisi Yakub sekarang adalah hamba Allah yang secara langsung diperintah oleh Tuhan. Hanya oleh Tuhanlah, hanya kepada Tuhanlah Yakub itu taat dan setia. Udah gak takut lagi ketemu sama Laban, saudara. Itulah sebabnya mari kita menjadi anak-anak perjanjian supaya Allah yang mengatur hidup kita. Oh enak, saudara. Kalau Allah yang mengatur hidup kita, segalanya akan dipermudah. Kita betul-betul akan dilindungi. Kita aman di dalam perlindungan Allah. Seperti Mazmur 91 itu. Itu yang dialami oleh Yakub ketika dikejar oleh Laban. Apa yang mengejar engkau? Apa yang sedang mendesak engkau? Apa laban-laban dalam hidupmu? Ancaman-ancaman apa yang terjadi dalam hidupmu? Jangan takut. Selama Allah berfirman, engkau setia dan tunduk kepadanya, maka Dia berjanji akan melepaskan kita dari kejaran Laban. Akan melepaskan kita dari amukan Laban-Laban itu. Kita yang akan menang terhadap masalah itu, saudara. Dan terbukti, Yakub tetap keluar dari Haran, menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Mendapatkan anak-anak yang banyak, harta-harta yang melimpah. Itulah anak perjanjian. Oleh sebab itu, sekali mengiring Tuhan Allah yang benar, yaitu sekali Yesus tetap Yesus, maka engkau akan mendapatkan berkat-berkat yang dijanjikan itu. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu. Kami sudah membaca dan merenungkan bagaimana Yakub betul-betul ada di tangan Allah. Dilindungi oleh Allah seperti yang dijanjikannya. Bahkan dari kejaran Laban sekalipun, Allah meluputkan itu. Bahkan Laban mau untuk berjanji kepada Yakub. Harusnya tidak mungkin. Tapi itu menjadi mungkin karena Allah yang intervensi di dalam peristiwa ini. Kami mau terus ada di dalam ikatan perjanjian kami dengan Tuhan. Supaya kalau ada masalah-masalah, ada problem-problem hidup, kalau ada laban-laban yang mengejar kami, Allah yang mengatur hidup kami. Allah yang akan mengatur setiap strategi apa yang kami lakukan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu. Berkati keluarga demi keluarga.
Berkati para suami istri di tempat ini. Berkati anak-anak. Berkati anak-anak muda, generasi Yeremia. Supaya mereka hidup takut akan Allah. Berkati kesehatan anak-anakmu. Apa yang mereka perlukan, mereka butuhkan, semuanya disediakan Tuhan. Dan ukuran Tuhan adalah kelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami semakin hari semakin mengenal Engkau. Lewat Bible Study CK7 ini, semakin hari pengenalan akan Allah akan semakin kami dapatkan. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami untuk terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan manusia dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu Dia di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Shalom.